Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester 2 materi Perang Banjar di Banjarmasin. Hai semuanya, di video ini kalian akan dijelaskan tentang Perang Banjar yang terjadi di Banjarmasin. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran mampu menjelaskan kebijakan-kebijakan pada masa penjajahan dan menelaah pengaruh berbagai kebijakan penjajah bagi bangsa Indonesia. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Indikator mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat monopoli dan adu domba penjajah. Selamat menyaksikan. Siapa sih yang nggak kenal sama Pangeran Antasari? Saya sih awalnya lupa-lupa ingat. Tapi waktu diingat-ingat lagi, oh ya, ingat aku yang AGG uang 2000-an lama itu kan? Iya, Pangeran Antasari merupakan cucu dari Pangeran Amir dan anak dari Pangeran Masahud bin Pangeran Amir dengan Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari adalah pemimpin Kesultanan Banjar pada tanggal 14 Oktober 1862 sampai dengan 11 Oktober 1862. Pangeran Antasari jugalah yang memimpin Perang Banjar di Banjarmasin. Perang Banjar? Apa itu? Perang Banjar adalah perang perlawanan rakyat Banjar terhadap penjajahan kolonialisme Belanda yang berlangsung pada 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah dimulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Penyebab Perang Banjar yaitu Belanda terlalu ikut campur dengan masalah kesultanan. Belanda mulai masuk ke wilayah Banjarmasin pada masa pemerintahan Sultan Adam. Pada tahun 1850 terjadi permusuhan di antara keluarga kerajaan. Dengan keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda. Belanda ikut campur tangan dalam kehidupan politik kerajaan dengan cara mengadu domba antar keluarga sultan. Di kerajaan Banjarmasin ada 3 kelompok yang saling berebut kekuasaan, yaitu 1. Kelompok Pangeran Tamjidillah, 2. Kelompok Pangeran Prabu Anom, 3. Kelompok Pangeran Hidayatullah. Pada waktu terjadi kekacauan tersebut, meletuslah Perang Banjarmasin 1859 yang digerakkan oleh Pangeran Antasari. Dalam Perang Banjarmasin tersebut, Belanda berusaha menarik perhatian rakyat dengan menurunkan Pangeran Tamjidillah dan mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai sultan. Tetapi Pangeran Hidayatullah menolak. Pangeran Hidayatullah memihak Pangeran Antasari, tetapi pada tahun 1862 Pangeran Hidayatullah ditawan Belanda dan dibuang ke Cianjur. Selanjutnya, perang diteruskan oleh Pangeran Antasari yang diangkat jadi sultan oleh rakyat. Setelah menjadi sultan, perang kembali berkobar. Namun, Pangeran Antasari terkena penyakit cacar. Setelah sakit beberapa hari, Pangeran Antasari meninggal pada tahun 1862. Perjuangan melawan Belanda diteruskan oleh putra Pangeran Antasari. Kendati begitu, perlawanan ini tidak sebesar saat dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari meskipun masih berlangsung hingga abad ke-20. Pada tahun 1905, tanggal 24 Januari, putra Pangeran Antasari gugur karena ditembak pasukan Belanda.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu mematuhi prokesnya dan jaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.